Shalom Be Pro, sukses, be profesional. Ya, kita sudah memasuki bulan Maret. Kalau di bulan Februari kita berbicara tentang faith atau iman, di bulan Maret ini kita akan berbicara lebih jauh lagi tentang mempercayai dalam pengharapan kita. Bagaimana pemikiran Tuhan mengalahkan pemikiran manusia, mempercayai sesuatu yang mustahil, percaya akan apa yang tidak kita lihat. Ya, kita buka di satu ayat dulu di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Di minggu pertama kita akan belajar bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dan kenapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan kuasa-kuasanya. Kita belajar dari satu kisah dulu, dari satu tokoh di Alkitab, yaitu tentang Ayub. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Ayub dan bagaimana Tuhan memperkenalkan pribadinya kepada Ayub. Saya buka di satu ayat saja. Mungkin kalau teman-teman Bibro, rekan-rekan Bibro mau mempelajari kitab ini lebih detail, saya persilakan. Tapi kita ambil satu ayat, satu pernyataan statement dari Ayub, bagaimana Ayub bisa mengenal Allah. Di Ayub 42 ayat 5 dikatakan bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, rekan Bibro, kadang-kadang kita berpikir bagaimana sih kita bisa mengenal Allah, bagaimana kita bisa mengenal secara lebih dalam lagi Allah. Apakah mengenal Allah hanya berbicara ketika kita membaca Alkitab kita, ketika kita memiliki saat teduh, ketika kita membaca buku-buku rohani yang mungkin ditulis oleh pembicara-pembicara luar biasa saja? Apakah itu sudah cukup? Di kisah Ayub saya belajar satu hal, bahwa pengenalan akan Allah tidak terbatas akan bagaimana kita mempelajari Allah lewat buku-buku, bagaimana kita mengenal kehendak Allah lewat firman-Nya, lewat Alkitab yang mungkin hari lepas hari kita belajar. Itu semuanya baik, tetapi lebih dari itu ada satu cara yang luar biasa yang Allah pakai untuk memperkenalkan dirinya, yaitu lewat masalah atau persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Rekan-rekan Bibro, kita tahu bahwa Ayub melewati satu proses yang luar biasa sulit dan satu proses luar biasa yang mungkin susah kita telaah dengan akal nalar kita. Mungkin ketika kita ada di posisi Ayub, kita akan mundur daripada Allah dan kita akan kehilangan kepercayaan kita kepada Allah. Tetapi saya belajar daripada Ayub. Ketika Ayub belajar untuk taat, ketika Ayub belajar untuk setia, ketika Ayub tetap berjuang melewati segala proses dan segala permasalahan yang ada dalam kehidupannya, Ayub belajar untuk mengenal siapa Tuhan dalam kehidupannya. Ayub belajar untuk memahami bagaimana karakter, bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub sendiri. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari persoalan hidup ini. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita jadi sesuatu yang tanpa hidup, yang tanpa ada persoalan. Tapi menjadi anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kita hari lepas hari kita belajar mengenal Tuhan lewat kehidupan kita, lewat proses yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa lewat proses yang Tuhan sediakan, Tuhan akan menyatakan pribadinya lebih dan lebih dari dalam kehidupan kita, membawa kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan, membawa kita menjadi pribadi yang lebih bergantung dalam Tuhan. Saya percaya saudara, kadang-kadang ketika hidup kita fine-fine saja, ketika kita merasa bahwa hidup kita so far so good, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kadang-kadang kita akan semakin jauh daripada Tuhan dan kita akan melupakan siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika ada masalah, ketika ada persoalan, mari kita belajar semakin bergantung kepada Tuhan. Kita mulai mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pengalaman kita, bukan mengandalkan skill atau kemampuan kita, tapi saya percaya bahwa segala sesuatunya datang daripada Tuhan dan kita belajar bergantung kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah hidup, Allah kita adalah Allah yang dapat kita percaya, Allah kita adalah Allah yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Ya, sebagai penutup saya berikan bahan renungan buat rekan-rekan Bibro malam hari ini. Di minggu pertama ini, apakah masalah yang kita hadapi membuat kita semakin jauh daripada Tuhan? Apakah kehidupan kita hanya tertuju pada problem atau masalah yang ada? Yang kedua, siapa pribadi yang pertama yang kita cari ketika kita ada masalah? Siapa yang ada di kepala kita saat kita ada masalah? Apakah kita ingat kepada Tuhan atau ketika kita ingat kepada orang-orang di sekitar kita?
Saya yakin dan percaya siapa orang yang kita cari pertama kali akan menentukan next step, akan menentukan bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang kita hadapi. Ketika kita mau cari Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan pertama kali tolong kita. Demikian sharing saya malam hari ini di minggu yang pertama ini. Tetap percaya, tetap beriman, dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Oke, shalom people, be sukses, be profesional.